Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widya Dongtien, Rahayu, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, kita menyaksikan kedekatan Presiden Jokowi bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kedekatan mereka dalam hari-hari ini menafikan atau membantah spekulasi bahkan tuduhan bahwa hubungan keduanya antara Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo retak. Dan kita menyaksikan bagaimana Pak Ganjar pada hari Kamis minggu lalu sudah menyambut Presiden Jokowi yang turun dari pesawat kepresidenan di Bandara Solo. Kemudian juga pada hari Jumatnya Pak Ganjar diajak sholat Jumat di Masjid Sheikh Zayed di Solo. Jadi ini menandakan bahwa memang Pak Jokowi tidak ada masalah dengan Pak Ganjar Pranowo. Kalau benar Pak Jokowi memiliki rasa yang katakanlah marah atau kecewa, pastilah Pak Ganjar tidak akan bisa dekat atau bertemu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa saja mengalihkan perjalanan tidak ke Solo, yang itu di Jawa Tengah, agar ya tidak bertemu dengan Pak Ganjar. Ataupun bisa saja Pak Jokowi melarang Pak Ganjar mendekati beliau, karena siapapun tidak bisa secara bebas bisa mendekat ke presiden kecuali atas restu dari presiden. Siapapun. Karena presiden pengawalannya sangat ketat dan pihak-pihak katakanlah yang tidak memiliki kepentingan ataupun tidak direstui oleh presiden tidak akan bisa mendekati beliau. Dan ternyata kita melihat bahwa Pak Ganjar Pranowo selalu menemani dan bisa mendekati Presiden Joko Widodo. Kemudian juga pada hari ini, hari Senin, Pak Ganjar diajak oleh Presiden Jokowi untuk melakukan kunjungan kerja ke pasar-pasar di Boyolali, di 2 pasar, untuk mengecek kebutuhan harga-harga bahan pokok dan juga segala yang ada di pasar tersebut. Dan lagi-lagi Pak Ganjar diajak oleh Presiden Jokowi, bahkan satu mobil dengan beliau di 2 pasar tersebut. Selain juga ada Menteri Perdagangan yang ikut bersama beliau. Jadi tuduhan, spekulasi yang mengatakan bahwa ada keretakan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Pak Ganjar Pranowo sudah terbantahkan. Bahwa kalau kita melihat secara seksama perjalanan kedekatan Presiden Jokowi bersama Pak Ganjar sebenarnya sudah terjalin sangat lama. Dan yang paling spesial menurut saya, bagaimana loyalitas dan kerja keras Pak Ganjar Pranowo untuk menyukseskan program-program kerja yang khususnya termasuk proyek nasional strategis, proyek strategis nasional yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo sejak pemerintahan beliau dari tahun 2014. Dan sudah banyak sekali proyek-proyek strategis nasional yang disukseskan oleh Pak Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Bahkan Pak Ganjar sendiri memasang badan apapun resikonya asal program Pak Jokowi itu khususnya di Jawa Tengah benar-benar berhasil. Misalnya salah satu dari proyek strategis nasional itu yang paling penting adalah pembangunan infrastruktur, baik bendungan ataupun jalan-jalan tol. Kita masih ingat bagaimana
ada penolakan warga di Wadas terhadap penambangan batu di sana untuk pembangunan bendungan bener yang ada di Purworejo. Dan Pak Ganjar pasang badan untuk proyek tersebut. Beliau datang ke Wadas meskipun pada waktu itu beliau masih cedera. Setelah jatuh dari naik sepeda, tangannya patah. Dengan tangan yang masih diikat, beliau datang ke Wadas untuk bertemu dengan warga. Dan waktu itu juga masih suasananya sangat panas, banyak warga yang masih marah. Tapi dengan sabar, Pak Ganjar menemui warga. Kemudian juga demo-demo mahasiswa yang datang mendemo kantor gubernur di Semarang untuk mencabut penambangan batu di Wadas ditemui oleh Pak Ganjar dan mahasiswa itu diajak untuk dialog. Kemudian juga misalnya demo yang sangat besar soal Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, soal Cipta Kerja. Ratusan ribu buruh kemudian juga mahasiswa yang datang mendemo kantor gubernur di Semarang lagi-lagi ditemui oleh Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar benar-benar pasang badan dan mengambil segala resiko demi tersuksesnya proyek-proyek strategis nasional, khususnya yang di Jawa Tengah. Karena toh memang proyek tersebut tujuannya untuk kemaslahatan, untuk kepentingan warga negara Indonesia khususnya yang ada di Jawa Tengah. Kemudian juga pembangunan tol, misalnya Semarang dengan Demak yang waktu itu juga ada warga yang demo-demo. Lagi-lagi Pak Ganjar juga datang ke mereka mengajak dialog dengan mereka. Jadi kalau kita melihat, membaca secara seksama proyek-proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sejak 2014 di Jawa Tengah, itu semua Pak Ganjar pasang badan dan benar-benar serius untuk menyukseskan proyek strategis nasional itu. Belum lagi kita bicara soal kawasan ekonomi khusus yang ada di Batang, kemudian juga yang ada pembangunan pabrik-pabrik juga yang ada di Kendal yang merupakan proyek dari Pak Jokowi. Pak Ganjar lagi-lagi memasang badan dan ikut terlibat dan menyukseskan proyek tersebut. Soal investasi dan lain sebagainya. Jadi ini semua bahwa Pak Ganjar adalah loyalis Pak Jokowi dan meneruskan proyek-proyek, meneruskan program-program yang memang sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Karena itulah kalau ada persoalan yang membedakan, ya saya kira ini kembali kepada sikap antara keduanya, khususnya ya kerendahan hati Pak Ganjar untuk mau menerima masukan hingga permintaan maaf yang beliau sampaikan, dan juga kebesaran hati Presiden Jokowi yang melihat bahwa ke depan ini benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan terjebak kepada intrik-intrik politik, pada intrik partai politik, elit-elit politik. Tapi selama Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini yang memiliki program-program yang benar-benar bermanfaat untuk rakyat, untuk warga negara Indonesia. Dan Pak Ganjar selama beliau menjadi gubernur Jawa Tengah yang juga konsisten dan fokus peduli terhadap kepentingan rakyat Jawa Tengah, maka segala perbedaan itu bisa disingkirkan karena tidak ada yang paling tinggi kecuali kemaslahatan, kepentingan, dan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.